Ada begitu banyak taman nasional di negeri ini dengan penuh keragaman dan keindahan masing-masing. Bahkan sudah ada satu taman nasional kebanggaan kita sudah menjadi taman nasional terbaik di dunia. Bagi gua Indonesia itu tidaklah cukup untuk dieksplor hanya hitungan bulan. Bahkan untuk 1 tahun pun terasa kurang. Negeri kita ini sangatlah luas dan indah untuk kita ketahui sesingkat itu. Perjalanan singkat ini adalah sebagian perjalanan kecil yang akan gua lakukan untuk mengetahui keragaman alam yang letaknya ada di Jawa Timur yang sangat jauh sekali dari rumah gue. So, selamat datang dalam perjalanan di pesona tropis Jawa Timur. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 4:30 pagi, hari Kamis. Sekarang gue mau touring lagi. Akhirnya gue touring keluar kota. Udah lama banget ke touring keluar kota ya teman-teman. So, hari ini rencananya gue mau touring ke arah Jawa Timur ya, mengunjungi 4 taman nasional. Cuman seperti biasa, kita lihat nanti di jalan seperti apa. Oke. Seperti biasa, kalau touring jarak jauh, gue selalu menentukan waktu di setelah azan subuh atau sebelum azan subuh ya teman-teman. Karena itu waktu yang paling bagus untuk memulai suatu aktivitas ketika kalian mau berkendara jarak jauh. Karena ya menurut gue itu adalah waktu-waktu yang paling cocok untuk membangun adrenalin kita di saat kita setelah beristirahat panjang dari tidur kita teman-teman. Kalau kalian bagaimana? Karena perjalanan gue dimulai dari Tangerang, lebih tepatnya Kabupaten Tangerang, gue akan mencapai ke jalur Pantura di Bekasi akan lebih jauh ya teman-teman. Jadi gue memulai perjalanan mulai dari jalur Pantura di Jatiuung, lalu ke Cimone, lalu ke Cikokol, lanjut ke sampai Daan Mogot, menuju ke Jakarta ke arah Grogol lebih tepatnya. Nanti dari arah Grogol gue lanjut ke arah ke jalur Gunung Sahari, lalu lanjut ke Matraman dan sampai ke arah stasiun Klender atau Jalan Raya Klender menuju ke arah Bekasi teman-teman. Di etapa pertama biasanya gua memulai checkpoint itu dari Tangerang menuju sampai ke Cikarang atau enggak Karawang teman-teman. Ada salah satu Indomaret yang biasa jadi tempat langganan gua untuk beristirahat atau menjadi checkpoint pertama ketika kalian mau memulai jalur Pantura. Jadi buat gua memulai riding itu, gua itu nggak pernah namanya sarapan dulu teman-teman. Jadi gua memulai perjalanan dulu, baru setelah itu mencari sarapan di jalan ataupun di persinggahan atau di checkpoint pertama. Oke, berangkat lagi teman-teman. Oke teman-teman, gue sekarang lagi ada di Karawang, di checkpoint pertama biasanya. Checkpoint pertama gua kalau lewat jalur Pantura dari Tangerang atau dari Jakarta, biasanya gua akan berhenti di sini nih, di Karawang nih, yang daerahnya banyak persawahan dan pabrik. GPS gua miring lagi. Tadi gua ini dulu ya teman-teman, sarapan dulu. Bukan sarapan sih ya jatuhnya ya. Makan fit bar, terus minum susu ya kan, terus nanti makan besarnya nanti teman-teman. Oke, gue berhenti dulu kayaknya ya. Yeah, chaos banget sumpah. Gue pasti kalau misalkan dari arah Tangerang atau Jakarta, setelah melewati Bekasi, gue pasti berhenti di sini gitu teman-teman. Karena Bekasi itu bikin capek banget asli.
mana gue tadi kesiangan ya teman-teman. Harusnya gue berangkat jam 4, jadi akhirnya gue berangkat jam berapa tadi tuh, jam 5 kurang ya, setengah 5 lewat dikit ya, agak kesiangan sih, tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya kan. Ya sekarang kita nikmati aja jalurnya teman-teman. Ini comeback pertama kalinya gue ke Pantura setelah lebaran kemarin. Kemarin kan gue ke Sumbawa ya, melewati jalur Pantura pulang pergi. Dan ini udah lama banget gue nggak ke Pantura teman-teman. Yuk kita nikmatin jalan sampai ke arah timur sana teman-teman. So guys, sekarang gue lagi ada di Karangapel. Lagi say. Tuh, panas ya. Sekarang baru jam 9:43. Jatibarang Karangapel. Estimasi masih 14 jam lagi teman-teman ke Malang. Jauh ya. Udah, gue habis minum-minum water break. Kita lanjut lagi. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit keluar dari kota Cirebon, gua menemukan kemacetan di tengah jalan Pantura. Sepertinya sih ada kecelakaan gitu. Nah, yang terjadi adalah, dan ternyata memang benar, di suatu titik ada motor tertimpa pohon teman-teman. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, cuaca normal-normal aja. Nggak tahu sih sebabnya kenapa. Mungkin pohon rapuh aja kali ya. Dan akhirnya gue sampai juga nih di perbatasan Jawa Tengah antara Losari dan Brebes. Inilah adalah checkpoint kedua gue biasanya kalau lewat Pantura teman-teman. Kalau kalian checkpointnya di mana? Biasanya setelah melewati gapura perbatasan dari Losari dan Brebes, gue tuh mampir di bengkel Pak Ono ya. Ya, bengkel Pak Ono yang dulu nyelamatin motor Soul GT gue, yang pernah kabel bodinya kebakar di tengah-tengah gue lagi touring menuju Dieng. Dan itu touringnya malam ya teman-teman. Jadi itulah kesan yang paling, menurut gue paling heroik dari Pak Ono ini teman-teman. Cuman karena gue berhubung lagi ngejar waktu, gue nggak bisa mampir ke bengkelnya Pak Ono. Dan kebetulan gue juga memang udah lama banget nggak touring, jadi gue nggak enak juga tiba-tiba mampir lagi gitu. Walaupun sebenarnya aus sih, pengen jajan di warung ya. Oh ya, siapa yang dari kalian kalau touring menuju ke arah Tegal, kalian udah nggak lewat kota lagi, kalian bisa melewati jalur bypass yang sering dilewati oleh truk-truk tronton ataupun truk-truk angkut dari ekspedisi ya teman-teman. Kenapa jalur bypass ini menurut gue jadi jalur yang asik ya, jalur favorit juga sih buat gue ketika touring. Ya karena kita malas juga ya lewat kota Tegal karena banyak lampu merah dan panas dan macet. Dan jalur bypass ini sebenarnya lebih apa ya, memperpendek jarak dengan lumayan signifikan lah ya, walaupun nggak terlalu banyak, tapi ya cukup lah. Dan jalur ini juga enaknya pemandangannya enak ya, banyak mangrove, banyak tumbuhan rawa karena memang di pinggir laut juga kan. Dan jalurnya itu juga masih ngeplong banget, jadi angin kencang banget di sini teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati sih, lebih tepatnya kalau pakai yang motor ringan-ringan bisa ketiup angin, terutama kalau ada apa ya, truk lewat di arah yang berlawanan, motor kalian pun bisa ikut terbang teman-teman karena kena angin dari truk. Karena gue pun merasakan itu waktu itu dipakai CB 150X. Ya guys, sekarang udah di Pemalang. Sekarang lagi berhenti dulu istirahat karena jam 12 lewat 15 siang, udah panas banget dan udah capek. Sekarang mau makan dulu.
makan bau bekal sama minum es kopi, ntar bikin indomie ayam bawang sama ibunya. Ih, panas banget asli. Oke teman-teman, kita jalan lagi. Sekarang gue masih ada di Jalan Raya Pemalang Pekalongan, menuju Pekalongan. Dan tadi gue baru aja selesai makan di warung pinggir jalan. Buat kalian yang mau cari hemat atau mau cari murah meriah ya kan, datengin warung-warung pinggir jalan teman-teman, yang biasa tempat mangkal supir truk. Kalau ada truk-truk berhenti di jalan kayak gini tuh, berarti warung-warung itu teman-teman. Bisa ngopi, bisa makan ya kan. Banyak deh yang bisa kalian cobain di situ. Karena nggak mahal. Gua pun juga tadi pesen Indomie aja sama es kopi 15.000 teman-teman. Jadi salah satu cara alternatif menghemat biaya ketika touring. Ya kalau di jalur Pantura ini nggak akan kehabisan sih, kecuali kalian di Pansela ya. Pansela kan waduh jarang banget ada apa-apa teman-teman. Jadi kalau di Pantura kayak gitu. Ini buat teman-teman yang nggak tahu aja ya, kalau yang udah tahu mah ya udah gitu. Dan sembari itu tadi gua mencoba mengulik-ngulik jalur gua lagi, dan kayaknya gua akan merubah haluan, merubah jalur awal gua. Yang tadinya gua mau langsung gaspol ke Malang, tapi kayaknya gua mau ke Tawangmangu dulu deh hari ini. Karena kalau gua gaspolin ke Malang itu gua akan kemalaman teman-teman. Jadi gua akan melewati alas Pujon. Ada 2 alas di situ. Gak mungkin gua lewat situ tengah malam ya. Estimasinya gua jam 12 malam teman-teman ke Malang. Kalau jam 12 malam ke Malang, berarti di alas Roban itu sekitar jam 10, jam 11-an. Dengan kondisi gue yang sendirian ini, nggak mungkin gue jalan sendiri ke sana teman-teman. Kecuali ada partner touringnya ya. Soalnya gue belum pernah juga sih lewat Pujon tengah malam begitu. Waktu itu lewat Pujon itu jam tujuan ya, jam 7-an, jam 8-an lah keluar dari Pujon dan lewat Batu Malang. Ya jadi kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan estimasi gue sampai ya ke Tawangmangu, karena ini ketemu malam juga nih jam 7, jam 8-an. Tapi ini kita gaspolin aja deh. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau yang lewat Pantura ketika mau pulang ya arah Pemalang Jakarta, hati-hati teman-teman, banyak perbaikan jalan, pasti akan stuck dengan kemacetan. Nah kayak gini nih contohnya nih, ini yang arah ke sana ya. Ini arah ke sana, dan arah yang ke Jakarta itu lebih parah lagi penutupan jalurnya. Ini udah bisa belum ya jalurnya? Bener-bener dibeton ulang, ditinggiin banget. Jalannya bener-bener ditinggiin teman-teman. Entah berapa kali Pantura ini dibeton ulang, terus ditinggiin, rumah orang tenggelam ya. Tuh, makin lama makin pendek. Oke, kita ambil kanan aja deh, takutnya yang kiri nggak bisa dilewatin. Ya gitu jadi rencana gue. Hari pertama nggak bisa gaspol langsung nih ke Malang, padahal tadi ekspektasinya hari kedua itu udah bisa explore Bromo ya kan. Tapi ya pada ya lah, gue juga tadi kesiangan. It's okay, kita masih bisa kok, masih ada waktu. Mungkin kayaknya salah satu destinasi nanti akan ada yang dikorbanin sih teman-teman.
nggak tahu nanti yang mana, soalnya gue juga belum ngitungin jaraknya, karena gue memang males memplanning tujuan teman-teman. Jadi gue udah ngalir aja, kalau cukup waktunya ya udah kesana, kalau enggak ya udah pulang gitu. Kalau gue mah easy gitu, makanya gue nggak pernah bisa touring sama orang, karena gue orangnya random. Tujuan gue tuh kadang-kadang suka berubah di tengah jalan. Alas Roban. Kalau ke kanan Alas Roban lama. Lain kali kita coba kali ya Alas Roban lama. Oke, kita sekarang masuk ke daerah Kendal. Ini jembatan khasnya, jembatan merah. Dan nanti kita akan memasuki daerah Kabupaten Semarang. Oke teman-teman, sekarang kita ngambil jalur ke Kaliwungu Kota Boja Limbangan. Kita nggak ke lewat pelabuhan Kendal atau Semarang, jadi kita lewat Ungaran teman-teman. Oke, sekarang kita di Jalan Kauman di Hutan Jati. Wuhu. Mantap ya. Ya, gue pernah lewat sini teman-teman. Yang gue bilang tadi, yang hutan-hutan. Terus nanti ketemu komplek mewah tuh. Nah, Puri Delta Asri Forest Site. Asik. Busnya nanti di Ungaran juga teman-teman. Gak ada yang jualan es ya. Kalau ada yang es gue berhenti ini. Gak ada yang jualan es teman-teman. Durian semua. Gue penasaran hutan ini apa ya tadinya gitu. Maksud gue emang literally hutan atau memang kebun jati aja gitu. Kenapa dijadiin jalan alternatif gitu ya teman-teman? Itulah pertanyaan gue. Dan ini lihat tuh, aneh gak sih bangunannya? Udah difondasi loh itu. Sayang ya. Oke, perbatasan Kendal selesai teman-teman. Tuh, di sini aja ada ininya. Semarang selesai. Berarti kita masuk Semarang nih teman-teman. Waktu gue pulang dari mana ya? Dari Jawa Timuran juga gue lewat sini teman-teman, dari Madura. Gue pulangnya lewat sini tuh sore-sore. Udah menjelang sore gitu.
jam 4-an juga sih. Buat teman-teman yang dari Semarang, Kendal gitu, pasti tahu nih sejarah jalan ini atau apa gitu. Karena jalannya asik sih menurut gua. Wah, minum es kayaknya enak ya temen-temen ya, panas banget asli. Oke, sekarang di Jalan Jedung Raya, Gunung Pati. Apakah sudah ada jalurnya? Jalur utama, oh iya benar, ngerem Asri, one stop rekreasi. Iya ya, ini jalur wisata Ungaran kayaknya nih. Soalnya udah besar nih jalannya. Jalan Pemuda, iya benar. Gak tahu bener apanya. Iya ya, situ jalan raya ya. Iya benar. Jalan raya. Jalan di Ponorogo, Jalan Semarang. Iya benar. Oh iya benar teman-teman. Iya benar, Jalan Ungaran. Sangat mantap sekali motong jalannya. Walaupun kayak berasa agak lebih jauh, tapi sangat worth it. Oke guys, sudah sampai di kota Salatiga. Kita belok kanan, bukan lurus. Kalau lurus ke kotanya kali ya. Kita kan cuman lintas ya. Wah, udah lama banget gua nggak lewat jalur ini teman-teman. Tanjakan maut Salatiga ya, dari bawah tuh. Mantap. Mendung lagi teman-teman. Mendung, nggak tahu mendung atau emang udah mau malam. Tapi itu kesana Jogja tuh udah gelap sih, ke Jogja pasti udah mau gelap. Solo Square. Belum ketemu anak touring teman-teman. Hari ini nggak ada yang touring selain gue. Gua doang emang yang suka apa ya, beda. Mudah-mudahan ada yang lain sih yang touring juga. Jadi gua nggak sendirian. Oke, saatnya kita naik ke Kabupaten Karanganyar. Oke, masuk Kabupaten Karanganyar. Sudah jam 6, pas jam 6 teman-teman. Haha, gagal sunsetan di Tawangmangu. Kita sunsetan di Gerbang Karanganyar. 12 jam riding. Mantap sekali. 13 jam ya, sekarang jam 6, riding jam 5 pagi. Yang gue takutkan terjadi. Vlogging kayaknya nggak bisa dilanjutin nih pakai helm. Ini founder teman-teman, udah nggak kuat nahan beban. Karena gue sudah sampai di Jalan Matesi, sudah hampir mendekati Tawangmangu teman-teman, sekitar ya kurang lebih 45 menitan lagi menuju Tawangmangu. Ya gue mengalami kendala 3M bracket untuk GoPro gue sudah mulai melemah dan sudah tidak bisa kuat lagi untuk menahan beban GoPro yang gue pasang di helm teman-teman. Nah di sini gue juga sedang mengalami kendala ya, penginapan yang sedang gue order itu lagi sulit dihubungi teman-teman, karena memang sinyal juga di sana, dan ya karena ini juga udah terlalu sore. Gue nyampe di sini tuh udah jam setengah 7 malam ya teman-teman. Jadi gue menuju ke arah Tawangmangu ke atas di sekitar jam 7-an ke atas, dan itu pasti sudah mulai dingin banget dan sepi pastinya. Dan ya mau gak mau, karena gue mau menginap di
Telaga Sarangan teman-teman. Jadi gue nggak mau di Tawangmangunya, jadi gue terus sampai melewati Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu ke Telaga Sarangan, karena gue memang sudah order penginapan lewat aplikasi biru ya, yang biasa kalian buat order tiket pesawat atau hotel. Nah, gue dapet penginapan murah banget tuh di situ. Jadi ya makanya gue langsung aja gas ya kan. So ini adalah pertama kali gue jalan malam sendirian menuju Tawangmangu. Dulu pernah juga jalan berdua, tapi ya ini adalah pertama kali gue jalan malam, dan wah ini pasti Cemoro Kandang luar biasa sih dinginnya. Dan akhirnya gue pun sampai di Pasar Tawangmangu, dan sekaligus gue mau berhenti di sini karena gue memang nggak bawa cash yang terlalu banyak di perjalanan awal kali ini. Berhubung di atas sudah nggak ada ATM lagi, ya harus kita siapkan mulai dari Pasar Tawangmangu ini teman-teman. Sampai nanti menuju ke arah Magetan baru ketemu lagi ATM ya. Jadi ya kita harus prepare lah ya. Setelah mengambil uang cash di ATM, gue pun melanjutkan perjalanan ke atas nih teman-teman, menuju ke arah Tawangmangu sampai Cemoro Kandang. Dan seperti yang udah gue duga, itu ya dingin banget teman-teman dan sepi. Ya gue nggak nyangka sih di hari keberangkatan gue memang hari Kamis ya, malam Jumat. Jadi memang ya orang-orang nggak begitu rame. Tapi di saat jam 7 sampai jam setengah 8 ini di Tawangmangu masih rame sih, karena masih banyak kafe-kafe yang masih bisa dikunjungi, dan orang-orang sekitaran Karanganyar ini kayaknya suka banget nih wisata malam-malam ke ke Tawangmangu ya. Kayak orang-orang di Jakarta kalau mau ke puncak gitu, karena memang adem sih. Seperti yang gue duga tadi, suhu di Tawangmangu cukup lumayan dingin ya. Dan gue di sini salahnya gue masih pakai sarung tangan yang half finger atau yang lebih dari half finger sih, karena memang yang kebuka cuman telunjuk dan jempol, khasnya punya Eiger ya teman-teman. Dan ya itu berasa banget dingin di jari karena kebuka ya. Dan kebetulan juga gue pakai jaket yang mesh, yang bukan bener-bener jaket yang menangkal angin banget sih. Kalau mesh kan bahannya masih bisa tembus angin ya sedikit-sedikit, tapi masih aman sih so far. Dan yang bikin gua males itu kalau udah sampai ke atas banget tuh teman-teman, udah melewati Cemoro Kandang kan udah nggak banyak lagi ya tempat-tempat buat nongkrong, dan di situ tuh lebih banyak ke pohon-pohonan, dan di situ tuh waduh gelap banget, pokoknya serem. Kemana gue jalan sendirian lagi kan, udah gitu nggak ada lampu penerangan nih kayak gini ya kan lumayan creepy juga kan, takutnya ada yang bonceng. Nggak bercanda teman-teman, gue sih nggak pernah terlalu mikirin begituan, yang penting gue sampai. Ya sekitar perjalanan 30 menit gue sampai ke Telaga Sarangan teman-teman, dan ternyata di Telaga Sarangan juga pun udah rame sih. Oke teman-teman, sekarang gue udah di Telaga Sarangan. Sekarang gue udah di dalam penginapan. Di dekat Telaga Sarangan sih nggak jauh, cuma sekitar 100 meteran. Dan gue dapat harga murah banget, cuma 86.000 di Traveloka teman-teman. Jadi ini beruntung banget. Nggak pakai kode voucher apa-apa ya, memang lagi promo karena ini hari Kamis teman-teman. Ini gede banget, sumpah gede banget. Nah ini ruang tamu. Ini sebenarnya buat family sih. Tuh, 2 bed, king bed sama single bed. Cuman gak ada air panas karena memang 83.000 teman-teman ya. Dan berharap apa loh, 83.000. Ya jadi kayak gitu teman-teman, nggak ada sabun tapi ya cuman dikasih anduk doang. Ya udahlah nggak apa-apa, orang cuma transit ini. Sekarang gue mau cari makan keluar. Oke. Kita lihat kayak apa pemandangan di luar teman-teman. Saya capek banget ya. Sekarang gue mau naikin ini tas satu. Nah, tuh. Di lantai 2 ada balkon. Oke.
tadi dari atas tuh. Gila dingin banget asli di Tawangmangu Cemoro Kandang jam segini. Gue belum pernah sih lewat jam segini. Gue di lantai 2. Namanya Telaga Inn, teman-teman. Sekarang udah di Telaga Sarangan ya. Lagi nyampe tadi jam 7, cuman gerasak-gerusuk. Dingin banget asli tadi di Cemoro Kandang, buset. Nah, kita tunggu besok cerah. Makan dulu. Selamat pagi teman-teman. Gue baru bangun ini jam 5:30 pagi. Lumayan ya, dingin ternyata, bisa sampai 13 derajat 14 derajat lah semalam. Gue bangun juga, untung dapat apa namanya, bed covernya tebel gitu. So ya teman-teman, sekarang gue mau mau lihat keadaan Sarangan pagi hari dan sekaligus nerbangin drone ya, sunrise lah. Ya udah, kita lanjut keluar. Ini pertama kalinya gue menginap di Telaga Sarangan. Biasanya sih gue selalu kalau lewat Tawangmangu ataupun sekedar mengunjungi Tawangmangu, gue pasti pilih penginapan di Tawangmangu karena lebih fleksibel aja di sana, banyak tempat makan. Dan ternyata di Telaga Sarangan pun nggak kalah kok. Jadi kalau kondisi malam hari di situ banyak banget jajanan teman-teman, mulai dari minuman jahe, ronde, ataupun sekedar sate ayam, sate kelinci. Wah, banyak banget lah pokoknya. Dan kondisinya tuh kayak apa ya, daerah Danau Ranau yang pernah gua kunjungi di Palembang beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya teman-teman. Jadi itu sangat menarik sih tempatnya. Dan Telaga Sarangan ini mirip-mirip karena lokasinya memang berbentuk lingkaran gitu ya, cuman lebih kecil daripada Danau Ranau. Dan pagi ini gue rencana mau ngopi santuy sambil menghabiskan waktu untuk lanjut ke arah Bromo teman-teman.